Ini Ibu Ningsih, ini Ila, putri keduanya, dan ini Pak Lanto, suami tercinta. Ibu Ningsih dan keluarganya tinggal di sebuah desa terpencil di sebuah bukit. Jarak dari desa di mana Ibu Ningsih tinggal ke kota kecamatan hanya bisa ditempuh dengan ojek motor selama 2 jam perjalanan. Pak Lanto, suami Ibu Ningsih, seorang pekerja serabutan. Bahkan kadang harus pulang larut malam demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Kali ini adalah kehamilan Ibu Ningsih yang ketiga. Ana, anak pertamanya, meninggal dalam perjalanan dirujuk ke puskesmas. Ila, anak yang kedua, saat ini baru berusia 2 tahun, di mana pada saat akan melahirkan Ila, ada bidan desa, seorang gadis muda yang baru setahun lulus pendidikan, ditempatkan di desa itu. Dan beruntung, saat dilahirkan, sempat dilakukan pertolongan bersama dukun setempat sehingga Ila lahir dengan selamat. Saat ini, usia kehamilan Ibu Ningsih sudah tinggal menunggu hari. Selama kehamilannya, Ibu Ningsih memeriksakan kehamilannya 3 kali ke puskesmas dan selalu didampingi oleh suami. Tiba saatnya Ibu Ningsih melahirkan. Air ketuban sudah pecah, suami pun terkejut dan bingung berlari ke rumah bidan. Sayang sekali, bidan desa sedang tidak ada di tempat. Dan tanpa pikir panjang lagi, segera memanggil dukun yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah 12 jam perjuangan Ibu Ningsih, bayi pun lahir. Tetapi terjadi pendarahan yang terus-menerus. Ibu dukun terlihat bingung mengambil segelas air dan membaca jampi-jampi dan berusaha menenangkan, akan tetapi pendarahan semakin hebat. Melihat kondisi istrinya, Pak Lanto semakin panik. Pak Lanto berusaha mencari bantuan ke beberapa tetangganya, namun sia-sia. Dalam kebingungannya, tiba-tiba melintas mobil pengangkut sayur. Dengan nekatnya, Pak Lanto berdiri menghadang mobil itu dan meminta untuk mengantar istrinya ke puskesmas. Supir pun bersedia membantu. Segera saja, Ibu Ningsih diangkut bersama sayur mayur menuju puskesmas. Supir pun segera tancap gas, melaju jalan berliku dan berbatu tak dihiraukannya demi misi keselamatan. Setibanya di puskesmas, bidan jaga seorang diri di puskesmas kesulitan untuk menangani Ibu Ningsih. Setelah memasang 1 jalur infus, Ibu Ningsih segera dirujuk ke rumah sakit umum daerah di kabupaten. Bidan segera menyiapkan ambulan. Sayangnya, saat itu petugas pengendara ambulan masih berada di desa tetangga, sehingga mereka harus menunggu 30 menit sebelum bisa menuju ke rumah sakit umum daerah di kabupaten. Di rumah sakit, dokter jaga berupaya melakukan upaya penyelamatan. Akan tetapi pendarahan terus berlangsung. Dokter spesialis sulit dihubungi. Akhirnya, Ibu Ningsih tidak dapat diselamatkan. Kisah berikutnya adalah kisah Ibu Cicih. Ibu Cicih tinggal di kecamatan dekat dengan pusat kesehatan. Di usianya yang ke-31 tahun, Ibu Cicih hamil untuk pertama kalinya. Sabtu sore, Ibu Cicih datang ke sebuah rumah sakit bersalin terdekat karena merasa sudah akan melahirkan. Setibanya di rumah sakit bersalin, kondisi tekanan darah Ibu Cicih sangat tinggi. Tekanan darah tinggi pada kehamilan adalah salah satu komplikasi pada kehamilan yang dapat memburuk dan timbul kejang, serta merupakan salah satu pembunuh utama ibu hamil dan melahirkan. Pertolongan yang seharusnya diberikan adalah memberikan obat untuk mencegah kejang, serta segera dirujuk setelah distabilisasi untuk penanganan di rumah sakit rujukan. Maka,
Bidan jaga pada rumah sakit bersalin tersebut menyuruh untuk segera dibawa ke rumah sakit umum daerah tanpa pengobatan maupun pengantaran. Sesampainya di kamar bersalin rumah sakit umum daerah, Ibu Cicih diperiksa kembali. Tekanan darahnya makin tinggi, mencapai 200/120 dan jantung janin lemah. Maka bidan jaga menghubungi dokter spesialis kebidanan. Baik telepon klinik prakteknya maupun telepon selulernya, keduanya tidak dapat dihubungi. Lalu bidan menghubungi dokter spesialis kebidanan lain, dan dokter memerintahkan untuk melakukan stabilisasi. Minggu pagi, bidan jaga mengkhawatirkan kondisi janin dan memeriksa tekanan darah Ibu Cicih. Hasil yang didapat masih tinggi, 180/100. Kondisi ini dilaporkan kepada dokter spesialis kebidanan. Karena masih sibuk dengan operasi dan menangani kasus lainnya, maka dokter spesialis kebidanan mengatakan akan memeriksa keesokan harinya. Ibu Cicih pun menunggu kembali semalam. Keesokan harinya, pada hari Senin, dokter mengunjungi Ibu Cicih dan merencanakan untuk melakukan operasi. Dokter anestesi pun dihubungi. Setelah mempelajari kondisi Ibu Cicih, dokter anestesi menolak untuk melakukan pembiusan dengan alasan kondisi Ibu Cicih belum optimal. Sore itu, Ibu Cicih dan bayinya meninggal. Andai saja Ibu Ningsih memiliki kesempatan memeriksakan kehamilan secara berkualitas dan bidan desa selalu di tempat dan melahirkan secara aman di fasilitas kesehatan yang terstandar. Andai saja pengambilan keputusan klinik di rumah sakit atas komplikasi yang dialami Ibu Cicih dilakukan dengan tepat melalui penanganan tim. Andai pelayanan emergensi 24 jam yang berkualitas dapat diberikan kepada para ibu yang mengalami penyulit pada saat persalinan, maka ini menunjukkan bahwa hak ibu terpenuhi dalam sistem kesehatan yang berjalan baik. Dan kita tidak dapat terus berandai-andai karena kejadian itu dapat dicegah. Kisah yang juga bisa dialami jutaan perempuan di Indonesia.